Baik Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, setelah kita memahami apa itu hakikat tawasul, maka insya Allah dalam pelaksanaan beribadah kita tidak berlepas diri dari keberkahan. Keberkahan siapa? Keberkahan yang Allah titipkan pada orang-orang yang dikasihinya, entah itu para nabi, para aulia, para ulama dan lain sebagainya. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan sering-sering kita bertawasul, maka diri kita insya Allah akan terbawa dengan kesolehan mereka. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, memasuki materi hikmah yang nomor 3. Ini materinya singkat namun sungguh padat gitu ya, karena ini berkaitan dengan zahir dan batin, berkaitan dengan dunia dan ukhrawi. Apa itu? Kata Syekh Atha'illah As-Sakandari, wa qala al-musannifu, berkata Syekh Atha'illah As-Sakandari sebagai penyusun dari kitab Al-Hikam ini, beliau menyatakan sawabikul himami, bahwa semangatnya yang bergelora, semangat ya yang menggebu-gebu, la tahriku aswarul aqdar, tidak akan sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng kepastian. Apa itu benteng kepastian? Takdir dari Allah. Apa itu semangat yang menggebu-gebu? Itulah perjalanan syariat kita selaku manusia, antara khalik dengan makhluk, antara manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ada perbedaan antara yang mencipta dan yang dicipta. Sudah pasti itu mah mukhalafatu lil hawadis, maka Allah berbeda dari semua makhluk yang diciptakannya. Nah, salah satu bahwa ungkapan Allah yang menyatakan bahwa dia yang maha kuasa, dia yang maha istimewa, dia yang maha segala-galanya, tertuang di dalam banyak makalah-makalah para ulama. Salah satunya ini, yaitu sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar, semangatnya yang menggebu dari manusia tidak akan sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng kepastian. Bahwa takdir itu pasti apa tidak pasti? Pasti. Kok lemas bila jawabannya ini? Pasti apa tidak pasti? Pasti. Yang kedengeran baru 4,5 orang. Ada yang pasti, ada yang tidak pasti ini ya. Contoh, kita mungkin masih ingat ya masa-masa kita bersekolah dulu ya, masuk TK, kemudian sorenya masuk MDA atau TPA, kemudian dilanjutkan dengan SD, kemudian dilanjutkan dengan sanawiyah, dengan aliyah, dengan kuliah baik S1, S2, S3 dan seterusnya sampai S6 dong apa ya. Nah, betapa hebatnya hasrat manusia untuk mencapai kesuksesan, betul? Tapi apakah setiap orang yang belajar akan dipastikan menjadi pintar? Tidak. Apakah dipastikan orang yang bekerja akan menjadi kaya raya? Tidak. Apakah dipastikan orang yang menjaga kesehatan dengan makan makanan yang 4 sehat 5 sempurna, kemudian tidur yang teratur, kemudian olahraga yang teratur, akan bisa menjadi orang yang sehat selamanya? Tidak. Nah, inilah maksud dari Syekh Atha'illah As-Sakandari, bahwa sehebat apapun usaha manusia, sehebat apapun semangat manusia dalam mencari kesuksesan, itu tidak akan sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng kepastian takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-insan bitafkir, wallahu bittaqdir. Manusia hanya sekedar merencanakan, hanya sekedar memikirkan, hanya sekedar memanage, tapi sebaik-baik kepastian
adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. The God disposes and the man exposes. The man exposes and the God disposes. Nah, cenah eta teh bahasana eta. Asal jangan menopos. Itu sama dengan al-insan bitafkir wallahu bitakdir. The man exposes and the God disposes. Manusia hanya bisa berusaha dan Allah menentukan takdirnya dengan menentukan sebuah kepastian, gitu ya. Jadi subhanallah, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, sedikit bercerita, kami kemarin malam itu menghadiri pengajian Maulid yang di Taman Rahayu, yang penceramahnya adalah putra kiai saya. Beliau bercerita, oh Mang Kodar katanya ada di sini. Wah, banyak bercerita. Kalau nama saya Kodar, dari dulu juga Kodar itu. Nah, kata beliau, Mang katanya, tahu nggak dengan Mang Dede Pelai? Mang Dede Pelai, oh iya saya tahu, saya masih ingat katanya. Nah sekarang itu beliau memberangkatkan mahasiswa ke Tunisia, ke Mesir, ke Madinah, ke Timur Tengah. Subhanallah, nggak nyangka ya katanya. Dulu mah yang disebut Pelai kenapa coba? Ya Pelai itu letoy begini gitu ya. Nggak nyangka katanya. Tapi sekarang subhanallah, beliau punya pondok pesantren, kemudian ilmunya tabahaur dan juga amaliyahnya diikuti oleh masyarakat luas. Subhanallah. Dan subhanallah, saya di sisi lain mohon maaf punya teman seangkatan ketika sanawiyah, kelas 3 sanawiyah. Kalau Qori nasional tahun 95-an hadiahnya apa Bapak? Hadiahnya ibadah haji, betul ya? Nah, saya sebangku dengan teman saya yang Qorinya internal, Qori nasional, kemudian sudah haji, kemudian ilmunya luar biasa. Pokoknya paling cemerlang di antara teman-teman. Tapi subhanallah, Ibu mohon maaf, ketika Alia dapat kabar begini-begini, ternyata teman saya tidak sukses menjadi orang alim. Bahkan mohon maaf, ini untuk iktibar, tidak saya sebutkan nama dan pondok pesantrennya, tapi beliau karena su'ul azab kepada kiainya, maka ilmu Al-Qur'annya, ilmu agamanya yang sekian tahun dipelajari pondok pesantren hilang begitu saja. Apa kerjaannya? La 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 la. Naik bis coba. Bener Ibu, naik bis. Kecrek, Allahu Akbar. Bandingkan dengan yang tadi Mang Dede Pelai, ternyata subhanallah di pondok mah biasa-biasa, bahkan sering dapat takjiran gitu ya karena melanggar aturan, tapi di rumah masyarakatnya sukses luar biasa. Inilah yang disebut dengan bahwa sehebat-hebatnya usaha manusia tetap tidak akan sanggup untuk meruntuhkan benteng kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan karena mendengar atau mengkaji Al-Hikam hikmah nomor 3 Ibu jadi kata Pak Kodar juga tidak akan sanggup katanya. Ya udahlah kalau gitu mah nggak usah mandi, nggak usah makan, nggak usah belajar, nggak usah berbisnis. Bapak kenapa nggak bisnis hari ini? Kata Pak Kodar juga, kata takdir Allah mah yang menentukan, bukan usaha kita. Bukan ya. Tetap bahwa akidah kita apa Ibu? Akidah kita apa? Halo. Akidah kita apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Sekali lagi, apa akidah kita? Sekarang mah kok jawab semuanya ya.
Akidah kita ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah adalah orang-orang yang senantiasa mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, wal jamaah berserta orang-orang yang selalu berkumpul dan mengikuti Rasulullah SAW. Siapa kita? Siapa itu ahlus sunnah wal jamaah? Insya Allah kita semua, ya. Salah satu akidah Ahlus sunnah wal jamaah adalah selalu mengiktikadkan bahwa syariat dengan hakikat selalu bersamaan. Sebenarnya Allah ingin menakdirkan kepada masyarakat Medland Cilengsi, Gas, Relief Greenfield dan Medland Transogi dan sekitarnya itu ditakdirkan menjadi orang-orang pintar semuanya. Alhamdulillah. Tapi untuk mencapai pinter itu harus dibarengi dengan usaha. Apa itu usahanya? Belajar. Apalagi usahanya? Ngaji. Apalagi usahanya? Berdakwah. Apalagi usahanya? Mengamalkan ilmu-ilmu supaya melekat dan semakin cemerlang. Betul? Bisa dipahami Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian? Insya Allah mudah-mudahan mulai hari ini semakin semangat bahwa syariat dengan hakikat selalu bersamaan, tidak condong ke hakikat saja karena itu bisa terpleset pada Jabariyah dan juga tidak melenceng kepada akidah Qadariyah yang menitik beratkan kepada usaha lahiriah saja, tapi syariat dengan hakikat selalu bersamaan. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.